Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Pada kesempatan kali ini, kita nggak ada materi baru. Kita hanya melakukan sedikit kelas review dari materi-materi awal yang telah teman-teman telah melalui SPADA. Dan di akhir kita juga akan sedikit membahas Q&A yang teman-teman sampaikan melalui kolom feedback di daftar hadir via Google Form yang sudah didistribusikan oleh KM masing-masing. Di sini uh, akan kita mulai dari materi introduction yang awal. Oke, semoga tampilan layar saya jelas di record teman-teman. Oke, di kelas awal itu membahas mengenai tugas utama dari Mahkamah Internasional atau ICJ. Kita agak sedikit cepat saja. Itu kalau teman-teman sudah telaah, sedikit ada singkatan-singkatan yang sering digunakan di Mahkamah Internasional ICJ. Di situ juga saya sempat bahas sedikit mengenai struktur organisasi dari badan-badan utama yang ada di UN Principal Organ. Terus sedikit pertanyaan teman-teman, berapa banyak sih negara anggota yang ada di PBB? Itu kalau di PowerPoint sebenarnya animasi begitu. Sampai per tahun 2008 kalau nggak salah 2005 terakhir itu ada 193 anggota, 194 negara anggota. Nah, di sini teman-teman bisa baca lagi, bisa buka lagi PowerPoint-nya. Apa sih ICJ itu? Known as a World Court in the Primary Judicial Organ of the UN based in The Hague, Netherlands. Bla 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 yang ada di mention di artikel 1. Di sini juga ada sedikit sejarah terbentuknya begitu. ICJ merupakan salah satu dari 6 organ utama bla 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 bla. Dengan kata lain, kedudukan ICJ dapat dikategorikan unik. Oke, di sini sedikit logonya UN dan logonya ICJ sendiri. Terus main functionnya yang ada di statutanya ICJ are to settle legal dispute. Di sini saya highlight settle legal dispute submitted to it by member states and to give advisory opinion on legal questions submitted to it by duly authorized international organ, agencies and the UNGA. Jadi ada beberapa key point di situ. Sebagai organ utama PBB, tugas utama dari ICJ itu memutuskan perkara antara negara sesuai dengan statut ICJ. Negara di garis bawah memberikan pedoman guidance dan mensupport kerja dari organ utama PBB dan untuk badan khusus special agencies melalui pendapat hukumnya atau advisory opinion. ICJ melalui presidennya juga sering terlibat dalam bagian extrajudicial. Di situ 2 poin utama, state yang bersengketa, kalau bukan state di situ ada UN subsidiary organ yang di struktur dari UN tadi. Nah, di sini lebih detail lagi, legal dispute. Legal dispute between state submitted to it by them, yang mana disebut sebagai contentious cases. Nah, di situ di garis bawahi apa sih contentious cases itu? Di situ adalah kasus-kasus yang menimbulkan perdebatan hukum, pertanyaan hukum khususnya di bidang hukum internasional antar negara. Pada contentious cases yang diputuskan ICJ, umumnya mahkamah menyatakan dengan tegas bahwa sengketa yang diserahkan kepadanya adalah sengketa hukum. Jadi di atas tuh ada dari si hakimnya itu bakal mention ini adalah sengketa hukum. Nanti teman-teman ketika setelah UTS kita bakal lebih dalam dari putusan-putusan ICJ. Saat ini bisa divisit sendiri. Coba dicari statement yang menyebutkan ini adalah putusan hukum atau ini adalah sengketa hukum. ICJ atau MI sendiri harus meyakinkan dirinya bahwa ia memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan memutus tersebut. Setelahnya, dia bakal mention kita memiliki yurisdiksi dalam sengketa hukum ini. Itu yang ada di contentious case. Sedangkan di advisory opinion, di situ adalah advisory opinion on legal question referred to it by United Nations organ and special agencies advisory proceeding.
apa sih yang dimaksud dengan advisory opinion? Di situ ada 3 poin utama, pemberian pertimbangan atau nasihat hukum pada organ utama atau organ PBB lainnya. Jadi ada beberapa 5 organ utama dan ada subsidiary organ itu ketika melaksanakan tugasnya terbentur dengan pertanyaan-pertanyaan hukum. Nah, ICJ buka opsi untuk organ-organ tersebut untuk silahkan menanyakan pertanyaan hukum ke mereka. Jadi yang tadi tugas utamanya negara, yang kedua untuk advisory opinion itu UN subsidiary organ. Nasihat hukum yang diberikan terbatas sifatnya, yaitu hanya yang terkait dengan ruang lingkup kegiatan, aktivitas dari 5 badan atau organ utama, dan 16 badan khusus dari PBB. Nasihat pendapat tersebut tidak diberikan kepada negara, garis bawah lagi. Yang tadi negara untuk contentious cases, sedangkan untuk advisory opinion bukan untuk negara. Namun negara dapat ikut serta dalam keterlibatan persidangan mahkamah. Oke, itu salah satu key poinnya. Teman-teman juga bisa baca lebih detail di bukunya Pak Hualade yang saya sharing via Spada di halaman 58, halaman 68. Itu untuk tujuan dari ICJ atau materi pertama. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di feedback. Oke, kita lanjut saja dulu. Nanti kita bahas langsung sekaligus. Kita coba langsung lompat ke materi kedua. Oke, di materi kedua membahas struktur organisasi dari Mahkamah Internasional atau ICJ. Ini sih sebenarnya kalau teman-teman telaah dari statutanya ICJ, semua penjelasannya itu atau materi yang kita bahas selama 5 topik terakhir itu adalah deskripsi langsung dari statut ICJ. Jadi kalau biar nggak salah pengertian, teman-teman bisa langsung lompat ke statutanya ICJ dan baca langsung begitu. Jadi kalau di teman-teman punya UN Charter di lampiran itu dia akan melampirkan statuta ICJ di belakangnya, and Statute of the International Court of Justice. Tapi nggak masalah, itu bisa teman-teman akses secara langsung di daring via websitenya ICJ atau via websitenya UN. Nah, di sini kita cepat aja. Ini pembagian hakimnya, teman-teman sudah baca begitu. Kalau nggak salah per 1 tahun 2 tahun yang lalu, ini screenshot dari hakim-hakim yang ada di ICJ. Job saya ada nggak sih yang dari Indonesia kiranya begitu. Mungkin next teman-teman yang ada di situ. Nah, di sini struktur organisasi ICJ lagi. Hakim-hakim tersebut dipilih berdasarkan suara mayoritas, bla bla bla, dari UNSC, Security Council atau Dewan Keamanan terus di Dewan Keamanan dan Majelis Umum UNGA ada di Statuta Pasal 4. Manakala seorang hakim mengundurkan diri atau wafat, maka suatu pemilihan khusus akan dilaksanakan khusus pemungutan suara di UNSC. Hak veto tidak berlaku. Suara terbanyak yang disyaratkan adalah 8 suara. Nah, di sini ada sedikit Q&A dari materi, tapi sudah kita kerjakan mungkin itu. Sedangkan di hakim ad hoc, teman-teman bisa baca aja. Chamber dalam mahkamah. Jadi di hakim dibikin ada chamber khusus biar jadi kerjanya nggak bareng-bareng, dibagi begitu. Kurang lebih harus beranggotakan 3 orang hakim yang menangani kategori atau kelompok sengketa tertentu. Chamber yang dibentuk untuk menangani kasus tertentu sesuai dengan konsultasi dengan para pihak, jumlah dan namanya. Itu bisa teman-teman baca dari bukunya Prof. Waladov juga. Nah, di sini the registry, panitra begitu, kantor besarnya. Ada panitranya, wakil panitra, dan 40 orang yang bertugas di bidang kesekretariatan, begitu administratif. Itu kurang lebih mengenai struktur organisasi. Kita coba lanjut lagi ke materi ketiga, yakni tentang
yurisdiksi. Oke, yurisdiksi. Balik lagi contentious dan non-contentious jurisdiction sebagaimana di materi 1. Oke, ini joke saya ketika awal-awal kelas praktek HI sebelum pandemi, joke-nya bakal mengena sekali. Gitu. Mungkin ada di teman-teman nulis di feedback kenapa banyak bahasa Inggris Pak, kenapa? Karena sumber resminya itu berbahasa Inggris dan jika terlalu banyak translasi dari beberapa penulis buku, ya interpretasinya bakal beda-beda. Akan jauh lebih baik ketika teman-teman baca satu dokumen, satu putusan itu langsung ke sumber utamanya atau aslinya. Baru teman-teman telaah. Walaupun teman-teman mau baca pendapat orang, ya pendapat yang lebih konten, lebih spesifik ataupun yang backgroundnya jelas. Misalkan putusan hakim bla 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 itu bakal jauh lebih membantu ataupun akademisi apa. Nah ini bercandaannya. Mereka semua penyanyi dangdut. Ada Roma Irama, Meggy Z dan Caca. Oke itu intro aja. Balik lagi ke abbreviation. Nah di sini recap ini sudah saya taruh di kolom diskusi. Wah, teman-teman jawab itu di kolom diskusi. Nah, di sini ngobrolin tentang yurisdiksi prospek gitu. Jadi si court, si ICJ, CMI itu harus punya yurisdiksi dalam case tertentu. Di situ dibagi dua, atau rasione personae, pihak yang berhak menyerahkan sengketanya, ataupun rasione materiae, sengketa apa yang dapat diserahkan ke pengadilan. Jurisdiksi ICJ mencakup dua hal, di situ ada contentious jurisdiction dan non-contentious jurisdiction. Jurisdiksi atas pokok sengketa yang diserahkannya itu masuk ke contentious jurisdiction. Di non-contentious jurisdiction itu advisory jurisdiction atau opinion yang memberikan nasihat hukum kepada UN organ atau subsidiary organ yang ada 15 tadi. Nah, di sini ICJ contentious jurisdiction. Jurisdiksi ICJ ini merupakan kewenangan untuk mengadili suatu sengketa atau dua negara atau lebih. Jurisdiksi personae dengan kata lain adalah sengketa jurisdiksi atas pokok sengketa yang diserahkan. Contohnya dalam sengketa the border and transborder armed action, Nicaragua v Honduras, jurisdiction and admissibility, ICJ dengan tegas menyatakan bahwa sengketa yang diserahkan kepadanya adalah sengketa hukum. Balik lagi legal dispute di materi pertama begitu. Jadi ICJ harus secara jelas menyatakan bahwa ini adalah sengketa hukum. Sengketa hukum adalah sengketa yang memungkinkan diterapkannya aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang ada di hukum internasional. Di sini yurisdiksi ICJ meliputi semua perkara yang oleh para pihak diajukan ke ICJ. Para pihak di sini untuk contentious jurisdiction, saya sempat lihat feedback. Jadi yang bisa berperkara bla bla bla. Jadi para pihak di sini di garis bawahi state only, nanti kita ada. Nah, di sini pihak dalam ICJ pasal 34 ayat 1 Statut ICJ menyebutkan only state may be parties in cases before the court. Only state, hanya negara. Hanya negara yang bisa menjadi para pihak dalam sengketa di ICJ. Itu garis bawahnya 34 ayat 1 Statut ICJ. Nah, hanya negaralah yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara di muka mahkamah untuk di contentious jurisdiction. Jawaban berikutnya, bagaimana sih dengan subjek HI lainnya? Nah, di sini ada sedikit jawaban begitu, kewenangan untuk mengadili di ICJ. Jawabannya di sini, subjek HI lainnya seperti organisasi internasional. Kalau ada di kelas, saya bakal tanya dulu nih, subjek dari international law itu apa aja? Balik lagi ke kuliah HI awal-awal, pasti setelah teman-teman diskusi begitu, oh subjeknya dua Pak sebenarnya. Pertama state dan non-state actors. Sedangkan di non-state actors itu banyak sub lagi.
Salah satunya dicontohkan sebagai organisasi internasional, belligerent dalam artian terbatas, multinational corporation atau even individu begitu. Di sini digarisbawahi dengan pertanyaan bagaimana dengan subjek HI lainnya. Sini tidak bisa meminta ICJ untuk menyelesaikan sengketanya. Jadi hanya negara yang dapat meminta ICJ untuk menyelesaikan sengketa antar negara. Itu garis bawah bold di highlight, hanya negara begitu. Tidak bisa meminta ICJ untuk menyelesaikan sengketanya jika individu atau MNC ataupun organisasi internasional lainnya merasa dirugikan oleh adanya tindakan negara lain, maka agar sengketa tersebut dapat diserahkan dan ditangani oleh ICJ. Sorry, untuk yang jika individu atau MNC aja begitu merasa dirugikan oleh adanya tindakan negara. Jadi kalau merasa dirugikan oleh tindakan negara lain, maka agar sengketa tersebut dapat diserahkan dan ditangani oleh ICJ, negara individu, negara tempat MNC didaftarkan dapat mengambil alih sengketa tersebut dan mengajukan kepada ICJ. Jadi si MNC, multinational corporation, dan individu yang merasa dirugikan oleh salah satu negara dari salah satu negara dan negara lain, mereka bisa menyerahkan sengketa dari MNC dan individu itu ke negara tempat mereka, dan biar negara tempat mereka mengajukan sengketanya ke ICJ agar dia beralih oleh ICJ nanti. Berarti jadinya sengketa itu tidak lagi di bawah nama multinational corporation ataupun individu, jadi di bawah negara untuk sengketanya. Nah, sedangkan subjek HI lainnya selain si individu dan MNC di sini itu bakal masuk ke yang advisory opinion tadi, khususnya untuk organisasi internasional. Akan kita bahas lebih lanjut begitu. Nah, selanjutnya di sini meskipun suatu negara adalah pihak atau peserta pada suatu ICJ, jadi dia member gitu dan pihak pada ICJ dan berhak untuk memanfaatkan proses persidangan ICJ, namun tidak ada satu negara pun dapat dipaksakan untuk menyelesaikan sengketanya kepada ICJ tanpa kesepakatan negara itu sendiri. Nah, ini key point di sini, teman-teman banyak permainannya begitu. Jadi sebelum berperkara satu kasus itu negaranya lah yang harus menyerahkan sengketanya. Jadi everything is by consent. Jadi kalau negaranya nggak menyetujui sengketanya untuk diserahkan di mahkamah, ya nggak bakal bisa diselesaikan sengketanya. Itu salah satu poin di hukum internasional begitu. Jadi negara itu harus menyerahkan, harus setuju untuk sengketanya diselesaikan. Kalau negaranya nggak setuju, nggak bisa. Kata sepakat ini esensial. PBB tidak menggunakan istilah kata sepakat, tetapi pengakuan dari satu negara terhadap yurisdiksi ICJ atas suatu sengketa. Pengakuan dapat dilakukan suatu negara melalui penandatanganan perjanjian akta kompromis. Yurisdiksi ICJ bukan yurisdiksi yang memaksa. Ada di halaman 70-71 di bukunya Prof. Wala. The court recalls in this blah 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 of the fundamental principle of its statute is that it cannot decide a dispute between states, cannot decide a dispute between states without the consent of those states to its jurisdiction. So, highlight, cannot decide a dispute between states without the consent of those states to its jurisdiction. So, the state harus menyerahkan konsennya kepada si ICJ, to the court, untuk menerima yurisdiksi ICJ dalam menyelesaikan sengketa. So, beberapa pertanyaan di feedback itu sudah mungkin terjawab begitu. Ini ada di putusan ICJ tentang Laut Timur, tentang East Timur di tahun 95, halaman 90. Lebih ke selanjutnya ada pelaksanaan yurisdiksi ICJ. Teman-teman bisa baca aja. Oke, negara yang bisa menjadi peserta. Ini lumayan banyak juga pertanyaannya. Ada penjelasan di pasal 93 di UN Charter. All members of United Nations are ipso facto di garis bawahin parties to the Statute of International Court of Justice. Semua anggota PBB secara ipso facto menjadi pihak pada statuta ICJ. Jadi semua anggota PBB secara otomatis
ipso facto di sini automatically menjadi pihak pada statuta ICJ. A state which is not member of United Nations may become a party to the state of the International Court of Justice on condition to be determined in each case by the General Assembly upon the recommendation of Security Council. Di sini ada pertanyaan, ada garis bawah lagi bahwa, oh jadi negara yang bukan negara anggota dari PBB bisa nggak sih menyelesaikan sengketanya di PBB begitu? Nah, di sini dimention begitu. Kalau bukan negara anggota, negara yang bukan negara anggota PBB dapat menjadi pihak statuta ICJ dengan syarat yang ditentukan dalam tiap kasus oleh Majelis Umum PBB atas usul dari Dewan Keamanan PBB. Nah, ini sedikit tricky begitu, bahasa hukumnya sedikit tricky. Nanti ada korelasinya dengan Palestina, tapi akan panjang kalau kita bahas. So, bisa jawabannya negara yang bukan negara anggota PBB bisa, tapi harus memenuhi syarat yang diberikan oleh Majelis Umum atas usul dari Dewan Keamanan. Ingat, Dewan Keamanan ada beberapa negara di awal ditanya begitu, dan ada punya veto power di situ, jadi bakal agak lumayan ribet tahapannya. Tapi secara bahasa ya bisa dengan syarat gitu. Tapi syaratnya lebih spesifik. Nah, key poinnya di pasal 93 itu ipso facto, jadi semua negara anggota 193 194 tadi itu secara otomatis menjadi pihak dalam statuta ICJ. Nah, syarat negara peserta non anggota PBB yang ingin menyelesaikan sengketanya di ICJ begitu. Menerima ketentuan statuta ICJ, menerima semua kewajiban anggota PBB yang ditentukan pasal 94 UN Charter, membayar biaya ICJ yang jumlahnya akan ditentukan Majelis Umum dari waktu ke waktu. Terus juga di sini ada pembahasan mengenai dua cara menentukan suatu negara mempunyai kemauan untuk berperkara di ICJ. Di sini tadi pengakuan terhadap yurisdiksi ICJ melalui perjanjian special agreement atau memasukkan klausul dalam perjanjian. Pengakuan yurisdiksi kemauan untuk menerima yurisdiksi ICJ yang dilahirkan dalam bentuk pernyataan atau unilateral declaration. Jadi yang pertama itu special agreement, yang kedua itu adalah unilateral declaration. Jadi negaranya mendeklarasikan yurisdiksi atau ya mau gitu menerima yurisdiksi dari ICJ. Sifat dari yurisdiksi ICJ di sini adalah compulsory, wajib mengikat para pihak terikat pada perjanjian yang menyatakan ICJ mempunyai yurisdiksi atas sengketa di antara mereka termuat dalam klausul khusus. Non-compulsory atau tidak wajib tidak mengikat persetujuan pihak untuk menyerahkan sengketa pada ICJ dengan perjanjian khusus. Ini di garis bawahin, ada beberapa pertanyaan di feedback mengenai ini begitu. Oke, ke yurisdiksi yang kedua atau non-contentious jurisdiction. Di sini adalah kewenangan untuk memberikan advisory opinion. Tadi sempat kita sedikit bahas. ICJ memberikan nasihat terhadap setiap persoalan hukum atas permintaan UNGA, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNSC, Dewan Keamanan, dan lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan. Balik lagi ke materi awal, UN subsidiary organ, ada 5 organ utama dan 15 atau 14 organ tambahan lain yang ada di PBB bisa menanyakan pertanyaan hukum ke ICJ di bawah kewenangan advisory opinion. Dasar hukum yurisdiksi ICJ di dalam memberikan nasihat hukumnya ini biasanya termuat pula pada konstitusi konvensi statuta atau instrumen-instrumen perjanjian lainnya. Contoh konstitusi ILO, Labor Organization, FAO, dan UNESCO. Di ADART, di konstitusinya itu mention bahwa mereka bisa menanyakan advisory opinion ke ICJ untuk OI, organisasi internasional. Itu materi mengenai yurisdiksi. Beberapa pertanyaan sudah sempat naik begitu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada materi mengenai advisory opinion. Oke, untuk materi mengenai advisory opinion,
Di sini lebih ke advisory opinion non-contentious jurisdiction. Advisory opinion, hak ICJ untuk menyatakan pendapat mengenai segala masalah hukum yang diajukan oleh Majelis Umum, Dewan Keamanan, organ PBB yang lain, serta specialized agencies yang diberikan wewenang oleh Majelis Umum. Dasar hukumnya ada di pasal 96 dari UN Charter, dan pasal 65, 68 serta ICJ. Di sini teman-teman sudah baca begitu permohonan advisory opinion secara teknisnya. Terus peran ICJ dalam advisory opinion pada pokoknya hanya berperan sebagai pemberi informasi. Jadi putusannya itu nanti dibahas begitu, biasanya tidak mengikat. Badan organ yang diberikan hak untuk meminta advisory opinion pasal 96, yang meminta advisory opinion adalah General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, ILO, FAO, UNESCO, WHO, IMF, dan special agencies lainnya. Negara anggota PBB atau bukan tidak diberikan hak untuk mengajukan advisory opinion. Jadi advisory opinion khusus untuk organisasi internasional yang ada di bawah PBB. Prosedur permohonan. Di sini ada rules prosedur ICJ. Sebagai dasar hukumnya, permohonan diajukan secara tertulis dengan disertai alat bukti tertulis dan harus diajukan oleh sekjen PBB atau ketua administrasi dari badan yang diberikan wewenang oleh Majelis Umum. Panitera memberitahukan kepada semua negara-negara anggota serta ICJ pendapat hukum yang dibacakan dalam sidang terbuka setelah pemberitahuan diberikan pada sekjen PBB, wakil anggota PBB, negara lain, dan organisasi yang berkepentingan. Di sini tahapan-tahapan prosedur permohonan dari advisory opinion, teman-teman bisa baca begitu. Kekuatan mengikatnya suatu advisory opinion ini salah satu key point ya. Secara yuridis, advisory opinion tidak mempunyai kekuatan mengikat, bagaimana halnya keputusan ICJ. So, advisory opinion atau yang non-contentious jurisdiction itu keputusannya tidak mengikat. Menurut Cordova, advisory opinion merupakan secondary jurisdiction dari ICJ. Efek tidak mengikat tidak menyebabkan pendapat hukum tidak mempunyai nilai hukum dalam moral. Nilai hukum dan moral. Sedangkan dari Schermer, suatu persoalan tidak akan dimintakan pendapat hukum bila organ atau alat perlengkapan yang berwenang tidak mempunyai maksud untuk menerima pendapat hukum tersebut. So, jadi sebenarnya walaupun tidak mengikat, ngapain sih capek-capek nanyain ke ICJ kalau mereka nggak perlu dengan pendapat dari advisory opinion. Jadi pendapat dari advisory opinion kan pendapat para hakim yang sudah terkenal, sudah well known di permasalahan kancah hukum internasional. So, pendapat-pendapatnya itu akan diperlukan bagi UN organ tadi atau special agencies lainnya. Jadi ketika mereka menanyakan itu walaupun tidak mengikat secara hukum, pasti akan dipakai sebagai dasar pemutusan suatu kebijakan. Itu untuk advisory opinion. Kita coba lanjut lagi ke materi berikutnya. Di sini materi berikutnya itu ada mengenai hukum yang diterapkan pada ICJ ataupun di advisory opinion-nya. Oke, di sini disebutkan di artikel 38, pokok pembahasan mengenai hukum yang diterapkan ICJ merupakan penjabaran dari pasal 38 ayat 1 dan 2 Statut ICJ. Ini lumayan banyak pertanyaannya. Oke, teman-teman bisa baca di UN Charter atau Statut ICJ pasal 38. Nah, the court whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it shall apply A. International convention, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting state. B. International custom as evidence of general practice accepted as law. C. The general principles of law recognized by civilized nation.
The subject of to the provision of Article 59, judicial decision and the teaching of the most highly qualified publicists of the various nations as subsidiary means for the determination of rules of law. Sedangkan poin keduanya di situ ada this provision shall not prejudice the power of the court to decide case ex aequo et bono if the parties agree thereto. Nah, ini akan kita bahas sub by subnya. So, hukum yang diterapkan dari ICJ pasal 38 ayat 1 Statuta ICJ menentukan sumber hukum yang dipergunakan dalam menerapkan kewenangan menyelesaikan perselisihan sengketa yang diajukan ke Mahkamah Internasional. Pertama adalah konvensi internasional atau perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, keputusan hakim dan ajaran para ahli. Sedangkan di ayat 2-nya itu ada putusan berdasarkan prinsip ex aequo et bono. Oke, 38 ayat 1 the source of international law. Di situ ada mudahnya biasanya kalau dalam belajar di hukum internasional, saya selalu di awal perjanjian internasional dan kelas HI, saya bikin kayak diagram begitu. The source of international law, artikel 38 ayat 1, itu ada TCGPL, T stand for Treaty, C Custom of International Law, dan GPL di situ ada General Principle of Law, dan keputusan hakim dan ajaran highly well known publicists, jadi ajaran para ahli hukum internasional. Di keempat itu nggak ada hierarkinya. Dan di ayat 2-nya tentang ex aequo et bono. Di sini dibahas satu-satu gitu, teman-teman udah baca. Yes, konvensi internasional atau perjanjian internasional lebih jelas hukum positif begitu. Yang hukum yang terkodifikasi, walaupun tidak ada hierarki di situ, jelas referensi pertama pasti hukum yang tertulis, perjanjian internasional, konvensi, bla 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 bla. Teman-teman udah ngambil kelas perjanjian, banyak subnya lagi di situ. Bisa dibaca aja, kita cepet aja. Kebiasaan di sini nanti ada beberapa pertanyaan tentang kebiasaan internasional. Kita akan bahas detail di Q&A. Jadi di sini tertulis international custom as evidence of general practice accepted as law. Di situ teman-teman, kebiasaan internasional yang terbukti merupakan praktek umum yang diterapkan sebagai hukum. Pasal tersebut artinya hukum yang diterapkan ICJ dalam mengadili suatu perkara adalah suatu norma hukum yang dibentuk oleh kebiasaan. Ini berupa norma hukum kebiasaan internasional. Unsur-unsur suatu kebiasaan internasional yang dapat dijadikan sumber hukum ada 2 key point, tapi nanti ditambahkan. Kebiasaan itu harus bersifat umum, kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum. Sedangkan untuk prinsip-prinsip hukum umum, pasal 38 ayat 1, General Principle of Law recognized by civilized nation. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui bangsa-bangsa beradab. Bisa dibaca aja. Putusan hakim dan ajaran ahli hukum, 38 ayat 1 huruf D. Sedangkan terakhir ini ada ex aequo et bono. Karena banyak yang bingung, nanti kita bahas mendetail di Q&A. Tapi di sini provision shall not prejudice the power of the court decide a case ex aequo et bono the parties agree thereto. Ketentuan ini tidak mempengaruhi kekuasaan hakim untuk memutuskan suatu perkara, itu adalah ex aequo et bono bila pihak-pihak menyetujuinya. Pasal tersebut memberikan kewenangan pada ICJ untuk memutus berdasarkan ex aequo et bono bila para pihak menyetujuinya. Ex aequo et bono atau right and equitable, artinya pengadilan memutuskan berdasarkan kepatutan dan kepantasan kelayakan dalam hukum internasional according to the right and good, the form equality of conscience. Kalimat yang umum terdapat dalam petita subsidiar dalam surat gugatan, permohonan, dan biasanya digabung dengan kalimat-kalimat majelis hakim berpendapat lain. Mohon diputuskan seadil-adilnya. Kalau anak-anak peradilan semu banyak membaca ini, mohon diputuskan secara seadil-adilnya. Oke, itu dulu untuk the source of international law atau hukum yang dipakai pada ICJ adalah hukum internasional begitu. Tapi balik lagi ke sumber hukum internasional artikel 38 ayat 1 dan 2. Oke, kita coba lanjut di
materi ke-6. Di sini tentang ada putusan, proses pemeriksaan perkara dan putusan dan pelaksanaan putusan. Perkara atau sengketa di ICJ, sengketa yang negara-negara anggotanya serahkan ke ICJ dan digolongkan dalam 5 kelompok. Jadi sengketa-sengketa mengenai perbatasan wilayah, darat dan laut, serta hak lintas, status kepemilikan atau kedaulatan wilayah, keabsahan penggunaan kekerasan, perlindungan diplomatik dan warga negara di luar negeri, dan yang terakhir adalah pengambil alihan harta benda milik negara asing. Di sini ada pemeriksaan perkara, teman-teman bisa baca di pasal 38 sampai dengan 64 KUHP ICJ dan rules of procedure-nya of the court. Di sini penyerahan perjanjian khusus dan special agreement, terus aplikasi pengajuan secara sepihak, panitera mengirimkan salinan permohonan ke termohon, tergugat, dan diberitahukan juga ke anggota UN melalui Sekretaris Jenderal. Sekjen. Oke, written proceeding. Pleading menjawab secara tertulis antara penggugat dan tergugat, memorial, counter memorial, replay, reonder, dan pernyataan alat bukti surat. Jadi tahapan pertamanya dari pengajuan terus ke written proceeding ini biasanya diwakilkan oleh para ahli hukum internasional satu negara begitu ataupun dari Kementerian Luar Negerinya. Terus ada oral proceeding, setelah dari written proceeding dia akan lagi ke oral proceeding setelah jawab-jawabnya. Di sini pemeriksaan atau mendengar keterangan para saksi, para ahli, para wakil, para penasehat, dan para pengacara oleh ICJ. Keempat itu keputusan. Ketidakhadiran pihak dalam persidangan. Ini ada beberapa Q&A yang menanyakan ketidakhadiran ataupun tentang written proceeding. Bila salah satu pihak yang berperkara tidak hadir dalam persidangan, tidak dapat mempertahankan perkaranya, pihak lain dapat meminta ICJ untuk mengambil keputusan. Jadi salah satu no respon tapi sudah memberikan konsennya, ICJ bisa tetap mengambil keputusan. Atau di salah satu penggugat ataupun penggugatnya bisa tetap minta ICJ untuk mengambil keputusan. ICJ dalam memutus dengan tidak hadirnya salah satu pihak harus yakin. Ada 2 poin. Pertama ya ini ICJ mempunyai jurisdiksi untuk mengadili perkara tersebut. Balik lagi tetap harus state bahwa ICJ yakin punya jurisdiksi pada perkara atau sengketa itu. Kedua, tuntutan pihak yang hadir pada ICJ untuk memutuskan sengketa tersebut berdasarkan pada kenyataan dan hukum. Ini jadi berdasarkan oleh fact dan hukum yang ada di hukum internasional. Nah, intervensi pihak ketiga. Ini ada beberapa yang nanya juga. Suatu negara dapat memohon untuk ikut serta atau melakukan intervensi dalam suatu persidangan manakala negara ketiga tersebut memiliki kepentingan hukum. ICJ. Panitera dalam hal ini dapat memberitahu bila mana suatu perkara didasarkan pada perjanjian yang menyangkut kepentingan pihak ketiga. Permohonan intervensi harus dimohonkan sesegera mungkin dan tidak melewati di akhirnya persidangan secara tertulis. Keputusan ICJ mengikat bagi pihak ketiga tersebut jika ikut dalam perkara. Ini ada beberapa contoh kasus intervensi pihak ketiga dalam artian intervensi bukan untuk memberhentikan dari perkara tersebut, lebih ke kalau dari negara ketiga, salah satu negara yang punya akan berdampak ke negaranya, kalau dia tidak menyatakan atau tidak mengintervensi dari 2 sengketa negara tersebut, bahwa impact dari keputusan ICJ ini akan putusannya akan punya impact begitu, punya dampak ke negaranya. Itu ada beberapa contoh putusannya. Itu di putusan tentang perjanjian internasional. Setelah UTS kita akan punya momen untuk review putusan ICJ lebih detail. Akan kita coba bahas nanti di sana. Itu untuk intervensi pihak ketiga. Tindakan perlindungan sementara. ICJ mempunyai kewenangan untuk menyatakan diberlakukannya tindakan perlindungan sementara untuk melindungi hak-hak dari para masing-masing pihak. Perlindungan sementara berkaitan dengan memberikan perlindungan pada hak-hak para pihak dikarenakan proses penyelesaian sengketa berlarut-larut, adanya risiko timbulnya kerugian yang fatal dan besar. Ini biasanya karena proses sengketanya itu nggak setahun 2 tahun,
bayangkan untuk si patent proceeding-nya aja bisa makan setahun 2 tahun. Jadi berperkara di ICJ itu tidak cepat. Jadi prosesnya akan makan bertahun-tahun. Kalau teman-teman main ataupun download yang saya lampirkan di Spada itu ada ICJ Handbook namanya. Di situ ada list putusannya. Jadi ada putusan yang bahkan even makan waktu 8 tahun. Jadi ya nggak nggak cepat. Tindakan perlindungan sementara. Berakhirnya sengketa ada 3 poin di situ. Pertama, adanya kesepakatan dari para pihak untuk mengakhiri sengketa. Kedua, tidak dilanjutkannya persidangan. Ketiga, keluarkannya putusan atau judgment. Putusan ICJ, putusan yang dikeluarkan para pihak dimuat dalam report of judgment. Dalam isi putusan terdapat 2 bentuk pendapat. Pertama, oleh hakim, yakni dissenting opinion. Teman-teman pasti sudah sempat tahu dissenting opinion di HTN biasanya. Dissenting opinion suatu pendapat hakim yang tidak setuju dengan satu atau beberapa hal dari putusan ICJ. Jadi di mainkin biasanya di putusan, oh ada yang dissenting opinion. Tapi apakah membatalkan? Enggak. Jadi biasanya dia punya pendapat lain. Even di dissenting opinion itu bakal kentara sekali bahwa legal opinion dari hakim itu legal analisisnya main banget di situ. Jadi kalau ada dissenting opinion malah bagus. Bakal banyak pengetahuan baru yang dipelajari dari dissenting opinion. So, kalau berbeda bukan berarti jelek gitu. Kedua itu spirit opinion, suatu pendapat yang menyatakan dukungan seorang hakim terhadap putusan ICJ khususnya mengenai ketentuan hukum yang digunakan dan beberapa aspek menurutnya penting, namun ia tidak sepaham dengan semua atau beberapa argumentasi ICJ meskipun akhirnya isi putusan sama dengan ICJ. Jadi kalau yang di dissenting opinion itu beberapa hal dari putusan dia berbeda, tidak setuju begitu, tapi kalau spirit opinion dia di akhir tetap setuju. Itu untuk berakhirnya sengketa ataupun isi dalam report of judgment. Di sini putusan mengikat para pihak, sifat putusan ICJ adalah mengikat final dan tidak ada banding. Final. Penafsiran atas permohonan salah satu pihak, ICJ dapat menafsirkan putusan manakala terhadap perbedaan pendapat di antara para pihak mengenai pengertian putusan ICJ, namun tidak semua permintaan tersebut dikabulkan. Ada beberapa contoh putusan yang dimintakan penafsiran dan diberikan penafsiran lagi oleh ICJ begitu. Perubahan putusan, salah satu pihak dapat meminta perubahan suatu putusan apabila terdapat suatu fakta atau hal baru yang ketahuan kemudian dan merupakan faktor penting menentukan dan dapat merubah isi putusan. Hal-hal yang baru ini tidak diketahui atau didasari oleh ICJ sebelumnya. Novum yang garis bawah atau penemuan baru begitu, fakta baru, bukti baru diajukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak diketahui fakta-fakta tersebut, tidak boleh dibuat setelah berakhir masa 10 tahun sejak diberikan. Ada pertanyaan juga mengenai hal ini, gitu, Pak, kalau udah lebih dari 10 tahun gimana? Biasanya nggak boleh begitu, maka dari itu walaupun final and binding, beberapa negara tuh dalam masa 10 tahun tuh kalau ada bukti baru, ada novum segala, harus kerja keras sekali dalam waktu kurun 10 tahun, tapi sangat jarang sekali gitu. Nah, pelaksanaan putusan. Tiap pihak wajib menaati putusan yang telah ditetapkan serta pelaksanaannya dengan itikat baik. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi putusan ICJ, maka pihak lain dapat meminta Dewan Keamanan PBB untuk dapat membuat rekomendasi atau saran agar negara yang bersangkutan memenuhi isi putusan atau menentukan langkah-langkah agar putusan ditaati. Namun cara ini dianggap kurang efektif karena prosesnya bakal lama sekali. Request ke UNSC, UN Charter dan Statut ICJ tidak memuat tentuan upaya paksa pada para pihak tidak melaksanakan putusan. Pelaksanaan putusan ICJ tergantung kemauan itikat baik para pihak lebih kepada moral force. Nah, tapi di sini patut digarisbawahi, state do cares a lot about how other state see atau view negaranya. Jadi satu negara itu
care tentang bagaimana posisinya di kancah internasional. So ketika dia tidak melaksanakan satu putusan, apalagi putusan dari ICJ, walaupun di sini kita bisa propose ke Dewan Keamanan PBB, tapi biasa hal yang pertama-tama dilakukan oleh negara-negara lain yang tergabung misalkan dalam organisasi internasional adalah mengucilkan negara tersebut. Selain dikucilkan, bisa terjadi juga embargo, dibatasi perdagangan internasionalnya, jadi bakal lebih banyak dampaknya untuk tidak menjalankan satu putusan dari ICJ. Itu untuk materi ke-6 mengenai proses pemeriksaan perkara dan putusan dan pelaksanaan putusan. Let's see. Oke, itu 6 materi yang sudah kita bahas bersama di Google Form, di Spada. Saya izin untuk lari sedikit ke Google Form yang telah saya bagikan dan di situ ada beberapa Q&A. Sebentar. Ada beberapa feedback dari teman-teman yang sudah saya highlight. Oke, saya izin share screen dulu. Oke. Di sini ada beberapa feedback minggu ini yang sudah saya highlight. Yang bertanya mungkin. Oke. Oke. Di topik kelima oleh Anbar Nur Zahira, kelas 6B, izin bertanya, Pak, mengenai kebiasaan internasional. Nah, yang dimaksud dengan kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum seperti apa ya, Pak? Terima kasih. Di sini saya sudah jawab, tapi mungkin nggak bisa dibaca begitu. Nah, ada 4 syarat utama untuk kebiasaan internasional itu dapat dikategorikan sebagai hukum internasional. Harusnya ini punya mata kuliah sendiri begitu. Ada mata kuliah sendirinya di perjanjian internasional. Tapi di sini tadi disebutkan 2 gitu. Di sini setidaknya untuk secara garis besar syarat kebiasaan internasional untuk menjadi sumber hukum internasional itu ada 4. Pertama, durasinya sudah berlangsung lama pada periode waktu yang lama, biasanya puluhan tahun bahkan dekade. Terus itu yang kedua ada uniformity, kebiasaan yang seragam dan dilaksanakan secara konsisten. Ketiga itu ada praktik umum dan keempat diakui sebagai kewajiban. Jadi ada 4 syarat. Satu, customary international law. Satu custom, satu kebiasaan itu bisa dikategorikan sebagai the source of international law. Durasi atau periode, uniformity, praktik umum, dan diakui sebagai satu kewajiban. Di sini ada 3 contoh sampel case di putusan ICJ yang mention tentang kebiasaan internasional. Yang pertama itu ada North Sea Continental Shelf. Ini salah satu putusan awal ICJ yang banyak sekali yang bisa dipelajari di dalamnya. Salah satunya itu North Sea Continental Shelf. Dia mention tentang kebiasaan internasional. Kedua itu legality of trade or use of nuclear weapons. Ketiga ada Nicaragua v United States of America. Nah, lebih lanjut ada juga contoh pada praktek realnya ada contoh di Konvensi Den Haag dan Jenewa begitu tentang hukum humanitar internasional. Nah, di hukum humanitar internasional sebelum jadi hukum itu adalah kebiasaan dalam perang begitu. Kita balik ke kuliah HHI, di situ ada namanya prinsip pembedaan atau ada kebiasaan dalam perang itu yang membedakan antara yang mana yang target, yang mana yang bukan target. Dalam hal ini adalah, oh ini masuk ke sipil, ini masuk ke army.
Jadi tidak boleh menyerang penduduk sipil, rumah peribadatan, rumah sakit ataupun benda budaya. Sejak berapa ratus tahun yang lalu, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, sebelum kodifikasi terjadi di hukum humaniter internasional, banyak negara sudah mempraktekkan, perempuan dan anak-anak tidak boleh menjadi target dalam perang. Rumah peribadatan itu adalah area netral. Rumah sakit adalah area netral. Itu banyak dilakukan sebagai kebiasaan. Lari ke sini di Konvensi Jenewa dan Den Haag berubah menjadi konvensi ataupun kebiasaan-kebiasaannya, walaupun tidak berubah, masukkan ke 4 syarat tadi, begitu, itu sudah berlangsung durasinya lama di hukum perang atau kebiasaan perang. Uniformity, hampir semua negara mempraktekannya, praktik umum, gitu, dan diakui sebagai kewajiban. Itu contoh langsungnya di hukum humaniter, begitu, Mbak Anbar. Mudahnya, masukkan keempat syarat utama di atas, baru ditimbang-timbang apakah kebiasaan tersebut sudah dapat menjadi salah satu sumber hukum internasional. Dicek juga ketiga putusan tadi, North Sea Continental Shelf, Nicaragua Case, dan Legality of Trade or Use of Nuclear Weapons. Itu kalau nggak salah saya sudah melampirkan salah satu handbook dari ICJ di salah satu sepadanya. Terus juga ada pertanyaan dari Yesi Laurencia, apakah dengan adanya prinsip-prinsip hukum umum, MI dapat menolak mengadili suatu perkara? Karena berdasarkan pertemuan topik 3 jurisdiksi ICJ dikatakan ICJ berkeberatan menolak untuk menyelesaikan sengketa yang diserahkan sebenarnya jika tidak adanya dasar. Padanya, jika tidak ada dasar hukum, bukankah dengan adanya prinsip hukum umum mahkamah tidak akan dapat menolak mengadili perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur persoalan tersebut, sehingga mahkamah kemudian akan dapat menjadi tempat tumbuh berkembang prinsip hukum baru dalam hukum internasional. Oke, di sini biasanya atau diingat the source of international law, artikel 38 ayat 1 di serta ICJ itu di TCJPL tuh nggak ada hierarki. Jadi akan berat sekali si mahkamah itu untuk menolak mengadili perkara kalau alasannya prinsip hukum umumnya nggak ada atau perjanjian internasional nggak ada. Bukan. Maksudnya logikanya nggak gitu. Dia lebih ke, pertanyaan ini adalah sengketa ini adalah sengketa hukum. Sengketa ini bukan sengketa hukum. Sengketa hukum yang sumbernya ada 38 ayat 1. Even 38 ayat 1 TCJPL Treaty Custom, terus General Principle of Law, prinsip-prinsip hukum umum, terus di bawahnya adalah Teaching of Most Highly Publicist dan putusan hakim, begitu, itu payungnya, sumber utamanya. Balik ke ayat 2, nanti dibalik lagi. Kalaupun itu nggak ada, kalau kedua belah pihak setuju, sengketanya itu sengketa hukum, tapi nggak ada hukum yang mengatur, ada prinsip et equo ad bono, hakim dapat menyelesaikan sengketa ini atas prinsip keadilan, rasa keadilan, begitu, ex equo ad bono, atau menyelesaikan dengan seadil-adilnya. Tapi otomatis mereka bakal review, bakal cari reasoning yang dasarnya adalah source of international law dulu. Dicari dulu hukum positifnya. Setelah hukum positif, ada nggak sih kebiasaannya? Kalau nggak ada kebiasaannya, prinsip hukum umumnya atau prinsip tadi kalau di hukum humaniter ada prinsip pembedaan. Terus ada nggak sih putusan hakim yang sebelumnya udah memutuskan tentang hal ini? Terus ada nggak sih pendapat para ahli hukum internasional yang bahas tentang ini? Jadi bakal sulit sekali kalau itu sengketa hukum dan ditolak. Itu Mbak Yesi. Oke, Haikal agak seliwer sama bahasa Inggrisnya ya, mohon maaf. Terus Vira Yulia 6F di dalam equo ad bono, bagaimana kuasa hakim memutuskan perkara apabila salah satu pihak tidak menyetujui.
Di sini sebutkan harus disetujui oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ex aequo ad bono, tapi ini historinya panjang. Uh, saya baca dulu beberapa feedback yang menanyakan hal yang sama, nanti kita review bareng-bareng. Terus Siti Nur Aisyah, Pak, saya masih kurang mengerti untuk pengertian ex aequo ad bono. Oke. Izin bertanya, ini kebiasaan. Izin bertanya si Anbar lagi mengenai kebiasaan internasional. Nah, ini maksudnya kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum seperti apa tadi sudah dijelaskan. Kenapa kebiasaan hukum internasional dapat dijadikan sumber hukum? Tadi sudah dijelaskan. Jadi di TCJPL nggak ada hierarki. Jadi hukum itu sebelum terkodifikasi adalah prinsip-prinsip umum yang sudah diterapkan untuk durasi yang panjang. Jadi sebelum adanya hukum, contohnya dalam perang nggak boleh menyerang perempuan dan anak-anak, tempat ibadah itu bukan tempat perang, rumah sakit itu harus dilindungi, bukan dihancurkan, segala itu sudah dipraktekkan sebelum hukumnya ada. Jadi ya kebiasaan internasional, tapi ada syaratnya begitu kebiasaannya udah dipraktekkan sebelum terkodifikasi sebagai hukum positif. Jadi walaupun jadi TCJPL, Treaty, Custom, Summary of International Law, General Principle of Law, 3, 4 sama putusan hakim sebelumnya itu tidak ada hierarki. Yang mana yang ada, ya itu bisa dipakai sebagai sumber hukum internasional. Oh, kalau nggak ada kodifikasi atau hukum positifnya, cari prinsip hukum umumnya. Oh, prinsip hukum umumnya nggak ada, apakah ada kebiasaan hukum internasional yang sudah diterapkan jauh-jauh hari? Kalau nggak ada nggak sih putusan hakim sebelumnya yang bahas tentang ini? Terakhir yang ayat 2 dilempar. Oke, izin bertanya Pak, salah satu hukum yang diterapkan ICJ kebiasaan internasional. Nah, bentuk-bentuk kebiasaan manakah? Ini satu paket dengan yang tadi. Untuk contoh putusan ICJ berdasarkan ex aequo ad bono. Oke, bentar saya bahas. Bagaimana jika perselisihan yang diajukan ke mahkamah belum ada hukum yang dibentuk? Sama, balik lagi, cari dulu ke source of international 4 tadi, tambah 1 ex aequo ad bono. Oke, kita bahas dulu uh, yang kurang paham dari ex aequo ad bono. Nah, di sini ada beberapa tulisan jurnal yang bahas ex aequo ad bono di sini, tapi sebagai guidelines di sini prinsip ini begitu jarang sekali dipakai. Tapi tetap nggak boleh ngebatasin hakim untuk memutuskan berdasarkan rasa keadilan, bla bla bla. Baiknya kita coba balik ke statuta ICJ. Oke, di sini kita balik ke statuta ICJ. Oke, artikel 38 ayat 1 dan 2. Di ayat 1 membahas mengenai the source of international law. Oke, sengketanya treaty, custom, general principle of law, dan di situ ada teaching of the most highly qualified publicists. Nah, di poin 2, this provision shall not prejudice the power of the court to decide a case ex aequo ad bono if the parties agree thereto. Key poinnya ini. Jadi kalau keempat ini nggak ada, si ICJ, si Mahkamah Internasional itu, kalau keempat ini nggak ada, bisa memutuskan ex aequo ad bono asal kedua belah pihak menyetujuinya. Tadi. Nah, sebenarnya apa sih ex aequo ad bono itu? Nah, di sini kita coba cari tahu artinya dulu. Di sini kalau teman-teman ada yang bingung begitu, definisikan artinya dulu. Di sini di Thomson Reuters, ex aequo ad bono adalah bahasa Latin according to the right and good term, also known as amiable compositor, refers to a tribunal consideration, bla 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 bla. Pernah terlihat di Uncitral, di sini ICJ 38 ayat 2, dan di sini putusan dari ICDR. Di sini ada catatannya, jadi di sini kita highlight according to the right and good. Di sini lagi ada sedikit pengertian dari Oxford Public International Law ex aequo ad bono. Di sini adalah
equity, customer international sovereign fair and equitable treatment standard. Ini pengertiannya dari ex equat bono, tapi biasanya saya juga pakai apa namanya, kamus lain. Saya pakai Oxford Dictionary of Law, jadi kamus hukum begitu. Nah, di sini kalau di edisi ke-5, kalau saya nggak salah, edisi ke-5, ex equo et bono, di sini disebutkan sebagai bahasa Latin, kelihatan ya? Yang atas, as a result of fair dealing and good conscience, contohnya on the basis of equity. Nah, jadi di situ ex equo et bono itu pengertiannya adalah seadil-adilnya, diputuskan seadil-adilnya, atau berdasarkan rasa keadilan yang dimiliki hakim. Di sini ada beberapa tulisan. Salah satunya adalah ini. Nah, di sini oleh Caroline Edubai, salah satu editor di salah satu jurnal hukum internasional. Sini judulnya Distinguishing Equitable Principle from Ex Equo et Bono in International Law. Di sini banyak dari kita mengartikannya sebagai justice, equity will not suffer from wrong without remedy. He who comes into equity must come to clean hands and area of. Nah, di sini banyak yang bingung antara perbedaan dari ex equo et bono dan prinsip equitable, equitable principle. Kalau equitable principles di sini tetap masuk ke general principle of law, sedangkan ex equo et bono itu kalau dari si Caroline di situ ex equo et bono itu nggak ada dasar hukumnya, lebih ke perasaan adil dari si hakim begitu. Nah, di sini merupakan debat yang panjang. Jadi prinsip keadilan dengan rasa adil yang dimiliki oleh hakim itu dua hal yang berbeda begitu. Di sini kalau di 38 ayat 1 dia ngejelasin kalau international law to include general principles of law recognized by civilized nation. Nah, di sini sedangkan equitable principles itu masuk ke general principle of law atau prinsip-prinsip hukum umum. Nah, on the other hand, artikel 38 ayat 2 allows resort to ex equo et bono only jika if the parties agree thereto. Critical difference perbedaannya di sini adalah equitable principles that may be recognized as general principle of law. Jadi si equitable principle di situ adalah GPL dan ex equo et bono adalah keputusan yang mereferensikan rasa atau traditional equitable rules are still considered as standard within the framework of the law. Whether infra or infragum of ex equo et bono, on the other hand, is considered to operate outside or even contrary to legal principle and reasoning. Di sini, kalau prinsip of equitable tadi masuk ke GPL, si ex equo et bono itu adalah kebalikannya, rasa keadilan yang bukan hukum. Jadi considered to operate outside or even contrary to legal principle and reasoning. In this regard, ex equo et bono is not intended to fill the gap in the law. Jadi kadang ada yang menginterpretasikannya sebagai kalau nggak ada hukumnya ya diputuskan aja seadil-adilnya, di luar hukum rasa keadilan itu bagaimana begitu. Nah, sebenarnya ex equo et bono itu tidak diperuntukkan untuk cuman
oh kalau nggak ada hukumnya, nggak ada aturannya, nggak masuk ke source of international law 38 ayat 1, oh kita taruh aja ex equo et bono sebagai filling the gap. Jadi, oh ini ada jawabannya berikutnya, tapi di sini harus dibedakan dari GPL, salah satunya General Principle of Law-nya Principle of Equity, atau prinsip dari rasa keadilan yang harus diterapkan, dengan interpretasi dari ex equo et bono. To help interpret existing legal rules, whether it is permitted or invoked to grant the judge free floating discretion to do equity in any way possible regardless strictures of legal rules. Nah, jadi di sini opini beliau menyatakan bahwa di sini ngebuka ngasih wewenang ke para hakim untuk memutuskan dalam perkara itu seluas-luasnya, seadil-adilnya. Jadi nggak bisa begitu si hakim itu hanya terbatas dari keempat pasal 38 ayat 1 tadi. Jadi kalaupun itu nggak ada sama sekali peraturan yang 38 ayat 1, hakim punya wewenang untuk ex equo et bono. Tapi dengan syarat di garis bawahi di situ garis bawahnya adalah if the parties agree thereto. Jadi kalau para pihaknya menyetujui. Tapi kalau teman-teman sebagai pengacara baik publik ataupun public international law, human right advocacy ataupun dari perwakilan satu negara, saya rasa ketika opsi ini ada, jarang sekali negara yang bakal menerimanya. Pasti mereka akan stand untuk, oh kita fokus dulu di 38 ayat 1. Itu perspektifnya. Jadi di sini juga masih terjadi perdebatan tentang penggunaan 38 ayat 2 untuk ex equo et bono. Nah, di sini tadi ada yang nanyakan begitu. Kalau gitu contoh putusan ICJ Pak yang pakai ex equo et bono. Oke, di sini teman-teman bisa cari di handbook ataupun di mana di website-nya ICJ bahwa sebenarnya sampai sekarang nggak ada putusan ICJ yang ex equo et bono. Jadi ICJ has never resolved to decision making ex equo et bono. Tapi sedikit mencontohkan ada beberapa putusan yang tersirat sebenarnya ex equo et bono, tapi tidak secara gamblang menyebutkan itu ex equo et bono. Di situ adalah salah satunya putusan di North Sea Continental Shelf case-nya begitu. Tahun di ICJ 1969 decision in North Sea Continental Shelf is emblematic of the use of equitable principle in international law. Di sini juga dikasih tahu bahwa mereka itu lebih baik dalam memutuskan daripada ex equo bono, lebih baik pindah ke general principle of law bahasanya. Jadi kadang itu ada sedikit perbedaan gitu, tapi kalau general principle of law-nya adalah si equitable principle, prinsip dari keadilan atau kesamaan, itu bakal jauh lebih dipilih daripada mereka ex equo et bono. Di situ teman-teman bisa main ke putusan North Sea Continental Shelf begitu untuk baca di situ, dan di artikel 47-nya di paragraf 47, there is no consequently no question in this case of any decision ex equo et bono. Di situ di-mention Oke, di sini salah satu kesimpulannya
Ultimately, the lesson from the North Sea Continental Shelf case may be that when international law or domestic judges perceive a threat to their legitimacy through reference to particular rules or influence in their decision making, they will ultimately err in favor of preserving that legitimacy by careful explanation of the legal basis for their decision. Jadi daripada dia salah dalam memutuskan satu sengketa, hakim-hakim di North Sea Continental Shelf lebih baik memutuskan secara hati-hati menjelaskan putusannya, legal basis dari putusan mereka itu ini dengan cara mencari si yang paling dekat. Salah satu general principle of law-nya adalah si principle of equitability daripada memutuskan hanya karena ex et quo et bono. Jadi kalau dibilang hierarki dan teman-teman memposisikan diri teman-teman sebagai hakim, hakim tolong putuskan ini secara adil-adilnya. Tapi kan bahasa itu harus teman-teman ada penjelasan, dijelaskan legal basisnya apa dari putusan yang teman-teman ambil, nggak cuman atas uh, dasar ex et quo et bono atau rasa keadilan itu. Jadi masih perdebatan sampai sekarang. uh, di ICJ pun belum ada putusan yang secara gamblang menyebutkan ex et quo et bono. Jadi lebih baik para hakim itu di sampel case-nya di di use of North Sea Continental Shelf, lebih baik mereka cari lagi tentang yang mirip, ya ini salah satu general principle of law di sini adalah equitable principle. Itu sedikit, semoga menjelaskan sedikit tentang ex equo et bono ke rekan-rekan sekalian. Nah, kita lari lagi ke yang selanjutnya. Oke, ada nggak ya? Oke Pak, saya masih kurang mengerti mengenai ex equo et bono. Semoga sudah mengerti Mbak Siti Nuraisa. Izin bertanya mengenai kebiasaan internasional. Nah, yang tadi sudah dibahas 4 syarat tadi, yang bisa diterima sebagai hukum internasional: durasi, hukum umum, terhadap negara-negara. Balik lagi tadi, kenapa kebiasaan internasional dijadikan sumber hukum? Itu tadi yang dijelaskan, 38 ayat 1, kebiasaan internasional. Contoh putusan ICJ berdasarkan ex quo et bono, nggak ada yang secara gamblang menyebutkan putusannya itu ex quo et bono. Tadi reasonnya, tapi salah satu contohnya adalah North Continental Shelf tadi, mereka milih sebagai general principle of law ataupun equity principle daripada memutuskan itu ex quo et bono. Jadi mereka tetap harus menjelaskan putusannya sebagai legal basisnya di mana. Itu untuk Muhammad Azka. Bagaimana jika perselisihan diajukan ke Mahkamah Internasional belum ada hukum yang dibentuk? Tadi Mas Aska dirunut dulu 38 ayat 1, terus larikan ke ayat 2 kalau dua-duanya setuju. Tapi pasti bakal berat untuk ex aequo et bono-nya. Rizky Ramadan, Afrian. Apakah hakim ICJ dalam mengambil keputusan selalu mempertimbangkan dengan hukum tertulis yang diterapkan pada ICJ? Sama, balik lagi baca 38 ayat 1, Mas Afrian. Izin bertanya Pak, mengenai kebiasaan internasional. Nah, yang dimaksud dengan kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum. Itu tadi contohnya adalah sisi kebiasaan dalam perang. Tadi saya sempat bahas di hukum humaniter. Bisa di replay. Dia bertanya Pak, kalau dalam proses written proceeding itu bisa dilakukan semua kasus atau hanya kasus tertentu saja? Tadi Mas baca penjelasan lagi di topik kedua, topik ketiga di situ disebutkan kasus itu dibagi jadi 5. Jadi terus written proceeding adalah salah satu tahapan di awal setelah registrasi. Jadi pasti tahapannya itu written proceeding, terus oral proceeding, dan terus putusan. Jadi ke kasus-kasus 5 kasus tadi tetap ada written proceedingnya. Oke, Yesi Laurencia, topik 6, putusan ICJ 6F.
Assalamualaikum. Selamat pagi Pak. Izin bertanya, pada materi hari ini dikatakan ICJ bersifat final dan tidak ada banding putusan tersebut. Oke, bagaimana fakta baru 10 tahun setelah ICJ mengeluarkan putusan dan jika tidak dapat direvisi akibat setelah lewat 10 tahun, apakah pihak tersebut dapat menyerahkan sengketa tersebut kembali ke ICJ? Nah, di sini sempat tadi kita bahas durasi 10 tahun begitu. Ada contoh putusannya. Mungkin setelah UTS kita akan lebih detail bahas ini karena teman-teman setelah UTS akan ada tugas bahas putusan, terus kita review dan presentasikan. Kita akan lebih detail membahas itu. Jadi ditunggu aja. Sedangkan tapi kalau durasinya tadi, kalau ada bukti baru, no home segala macam, within 10 tahun waktu. Tapi di waktu 10 tahun itu juga negara yang bersengketa bisa meminta interpretasi dari putusannya, tapi nggak semua di-approve oleh ICJ. Itu Mbak Yesi. Septian, apakah intervensi pihak ketiga diperbolehkan dalam proses putusan ICJ? Di sini tadi sempat dibahas di salah satu topik 4 atau 5 tadi, atau 6. Nah, di sini intervensi pihak ketiga itu dalam artian, diulangi lagi, dalam artian bahwa putusan itu akan ada dampak ke dia. Ada salah satu contoh kasus, contoh putusan yang membahas tentang itu, Thailand kalau saya nggak salah, sama nanti di tugas akan saya highlight begitu. Jadi lebih ke bukan intervensi dalam artian menghentikan begitu, lebih ke kasus ini juga menyertakan saya. Saya juga kalau ada putusan ini akan terlibat di sini. Nah, di sini selanjutnya Siti Nuraiza, hal apa yang dilakukan jika hakim dissenting opinion? Nggak harus melakukan apa-apa. Dissenting opinion bahkan bisa menjadi salah satu uh, warna dalam putusan, dan rata-rata malah yang punya dissenting opinion itu yang legal analisisnya bagus-bagus. Biasanya dissenting opinionnya punya penjelasan yang sangat dalam. Jadi kalau kita mau belajar biasanya kita baca di judgement-nya itu baca ada nggak sih yang dissenting opinion, siapa sih yang dissenting opinion. Nah biasanya itu bahkan lebih kalau buah itu banyak uh, manisnya, lebih juicy. Anbar, izin bertanya Pak, kalau dalam persuratan proceeding itu bisa dilawan di semua kasus atau hanya kasus sama kayak yang tadi? Izin bertanya Pak, kalau dalam persuratan proceeding sama kayak yang tadi, apakah tindakan perlindungan sementara pada realitanya banyak diterapkan dalam proses pengadilan? Yes, dalam artian tadi ada salah satu topik yang membahas pengambil alihan harta rampasan dalam proses pengadilan, tapi karena proses pengadilan yang cukup lama dan putusannya makan waktu lama lagi, walaupun diterapkan, tapi rata-rata kalau menyangkut negara pada prakteknya sulit. Mufidaya ini seperti yang telah dijelaskan pada materi pelaksanaan ICJ tergantung etikat baik, bla 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 pun tidak ada sanksi bagi negara tergugat. Maka bagaimana kepastian hukum bila mengingat ICJ pengadilan internasional. Nah ini saya sempat explain begitu. Negara itu care a lot dengan bagaimana negara lain melihat posisi negaranya di kancah internasional. Kalaupun mereka dipandang negatif, mereka penting banget untuk mereka gimana dipandang positif. Terus bisa embargo, bisa dikucilkan dari kancah internasional, bisa juga dibatasi perdagangannya, ataupun di topiknya dibahas bisa di request ke si Dewan Keamanan untuk mengambil alih bagaimana pelaksanaan dari putusan. Afrian Al-Araf, jika berakhirnya sengketa dengan putusan hakim, apakah salah satu pihak yang merasa keberatan terhadap putusan tersebut akan bisa mengajukan sidang kembali? Oke, dibaca lagi karena final and binding, final begitu dari putusannya. Putusannya bersifat akhir. Kalau Mas Afrian nanti dapat tugas setelah UTS, kalau dapat tugasnya tentang sepeda ligitan, ngapas nggak Indonesia itu
banding aja kan kita kalah di Pulau Sepadan Digital, ngapa kita menerima aja putusannya. Coba di-review sedikit. Terakhir, Rahmawati, sepertinya akan lebih menyenangkan apabila dilakukan melalui Google Meet atau Zoom sekaligus diskusi setiap minggunya. Yes, terima kasih Mbak Rahma. Itu yang akan kita lakukan setelah UTS. Kita akan lebih banyak lagi Google Meet dan Zoom ngebahas setiap putusan. Itu feedback yang ada di teman-teman sekalian Google Form selama 5 minggu terakhir. Mungkin itu sedikit class review dan menjawab Q&A yang teman-teman tanyakan. Kita akan UTS dalam beberapa waktu, tapi mohon class review-nya ditonton dulu. Setelahnya akan kita diskusi bagaimana teknis UTS-nya. Mungkin itu sedikit class review dari saya. Terima kasih, sehat dan sukses selalu.